Prinsip hidupnya sederhana. Sebagai manusia, cintailah sesamamu. Seperti Tuhan mencintaimu tanpa batas, tanpa syarat, dan tulus, apa adanya. Sebagai hamba, jangan pula pernah lelah melayani Tuhan dan membantu sesama tanpa memandang perbedaan. Kabupaten Cilacap, daerah paling barat di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, memiliki banyak keunikan. Luasnya yang mencapai 2.100 meter persegi dengan perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi membuat wilayah ini memiliki banyak hasil bumi. Salah satu hasil bumi Kabupaten Cilacap yang tersohor adalah padi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2015, Kabupaten Cilacap menghasilkan 889.991 ton gabah. Dusun Pelindukan, Kecamatan Kampung Laut, termasuk lumbung padi, pemasok beras di Cilacap. Pada panen raya April 2015, petani di Dusun Pelindukan dapat menghasilkan 1.400 ton gabah dari 250 hektar sawah. Adapun Kecamatan Kampung Laut terletak di kawasan perairan Segar Anakan yang berada di antara dataran Cilacap sebelah barat dan Pulau Nusa Kambangan. Kemajuan dan kesuksesan desa ini tak lepas dari peran seorang tokoh masyarakat sekaligus pemuka agama. Pada 1976, kesulitan pangan melanda beberapa desa akibat gagal panen. Romo Karolus adalah pemuka agama yang kemudian tergerak mencarikan bantuan makanan serta mendirikan Yayasan Sosial Bina Sejahtera untuk mengelola bantuan dan aksi sosialnya. Bukan hanya itu, melalui yayasan tersebut, Romo Karolus bersama warga mulai membentuk sawah dengan mengubah rawa menjadi daratan melalui proses sedimentasi lumpur yang berasal dari luapan sungai Cimeneng. Lahan yang semula tidak produktif kini menjadi area persawahan dan merupakan sumber mata pencaharian warga desa. Pada tahun 2013, masyarakat Dusun Panikel khususnya itu merasa kesulitan bahwa makin lama tanah tersebut tidak produktif. Jadi seolah-olah masyarakat merasa ngeluh, sekian sampai 6 tahun tidak merasa panen. Jadi saya selaku perangkat desa mengupayakan untuk berswadaya dengan masyarakat untuk membuat sodetan untuk memasukkan lumpur sampai ke sawah. Karena ada keterbatasan dari swadaya dari pemerintahan desa, mohon dibantu oleh pihak ketiga, satu contoh dari yayasan. Charles Patrick Edward Burrows atau yang dikenal dengan Romo Karolus lahir di Sheffield, Irlandia pada 8 April 1943. Ia adalah pastor yang berasal dari Kongregasi Oblat Maria Immaculata. Sejak 1973, Romo Karolus ditugasi oleh kongregasinya melakukan pelayanan sebagai pastor di Indonesia, tepatnya di Paroki Santo Stefanus, Cilacap, Jawa Tengah. Karena kecintaannya kepada negara Indonesia, pada 1979 Romo Karolus memutuskan beralih kewarganegaraan. Dari warga negara Irlandia, ia menjadi warga negara Indonesia. Setiap akhir pekan, Romo Karolus setia melayani jemaat Katolik di Kabupaten Cilacap. Romo juga dikenal sebagai pemuka agama yang baik dan dermawan kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Meski demikian, stigma misionaris terus melekat pada aktivitas Romo Karolus hingga kini. Namun, berkat niat tulus Romo
yang mengemban misi kemanusiaan dan perannya dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Cilacap, perlahan stigma itu hilang dengan sendirinya. Boleh cerita dulu ketika awal datang ke Indonesia, itu seperti apa Romo? Akhirnya bisa sampai di kota Cilacap. Bisa sampai di Well, saya datang ke Indonesia September 1973. Kalau saya datang ke pintu ini, saya bel masuk sini. Lalu hari berikutnya saya disuruh pergi masuk perahu speedboat, lalu saya muncul di desa ini. Karena waktu itu mereka minta pelayanan kesehatan. Lalu kami mau buka klinik, membawa peralatan, kursi, meja, lemari sama obat, ya. Lalu saya muncul di desa ini, ketemu masyarakat sana untuk pertama kali. Lalu selama mungkin 20-25 tahun, tiap hari Selasa saya antar perawat ke sana dan dokter, ya, supaya mereka bisa dapat pelayanan kesehatan, karena waktu itu pemerintah belum mampu sampai sana, ya. Lalu menawarkan, ya, bikin tanah, bikin daratan, tapi daratan bikin manusia, lalu bantu dengan program pada karya pangan. 1 kilo namanya soy fortified bulgur wheat, so ada 15% kedelai, 85 gandum, lalu mereka kerja dan diberi imbalan makanan sambil mereka kerja. Akhirnya selama 10 tahun, jadi desa-desa itu jadi pulau buatan manusia, ya, yang dari rumah tidak lagi di atas kayu tapi di atas tanah. Tapi dengan sedimen terus-menerus meninggi, akhirnya disambung dengan jalannya, tapi jalan itu jadi tanggul, dan di belakang tanggul mereka bisa menanam padi, tapi tidak begitu karena banyak halangan dengan garam dan lain-lain. Atas inisiatif Romo, berbagai jalan di Kampung Laut diperbaiki dengan memanfaatkan tanah dan batu-batu cadas yang ada di sana. Kini, semua desa di Kampung Laut telah memiliki jalan yang lebar, serta tanggul air asin dan persawahan. Setelah kita ke tahun 2011, karena mengingat setiap hujan kita selalu banjir langsung ke pemukiman, bahkan sampai dengan masuk ke dalam rumah, sampai ranjang pun waktu itu. Nah, akhirnya kita bermodalkan semangat warga masyarakat dengan tokoh masyarakat dengan pemerintah setempat, kita mengajukan bantuan ke YSBS untuk dibuatkan tanggul. Kala itu tahun 2012. Dan ternyata tahun itu menjadi pengalaman baik buat desa kami, karena dengan kita merintis dari bawah, bottom up, usulan dari bawah ke atas, kita mencoba mengumpulkan masyarakat untuk bermusyawarah, yakni dalam rangka untuk pembuatan tanggul tersebut. Yayasan Sosial Bina Sejahtera juga membantu pembangunan jalan dan jembatan di beberapa daerah yang ada di Cilacap. Salah satunya wilayah Rawa Bendungan. Sebelum ada jembatan yang dibantu oleh Romo ini, memang keadaan itu tidak memadai, boleh dikatakan kurang maksimal lah. Nah, setelah Romo itu membangun jembatan ini, manfaatnya di lingkungan Mertasinga atau di Rawa Bendungan ini banyak sekali, Mas. Bukan hanya karambah atau perikanan yang hidup atau yang memanfaatkan. Selain itu, pedagang-pedagang sekarang sudah mulai ramai dan dimanfaatkan oleh warga sekitarnya. Romo Karolus juga memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan kesehatan. Melalui yayasan yang diketuainya tersebut, telah didirikan 24 bangunan sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga jenjang sekolah menengah atas. Selain itu, yayasan memiliki 1 akademi dan 3 balai pengobatan. Bahkan, salah satu balai pengobatan disumbangkan kepada pemerintah, yang kemudian dijadikan puskesmas Kawunganten. Sosok
seorang Romo Carolus itu tidak ada duanya di Cilacap ini. Sungguh-sungguh tidak ada duanya. Karena kalau menurut saya itu Romo Carolus itu boleh saya juluki manusia gila. Matahari belumlah begitu terik saat Romo Carolus mengajak kami menuju kampung laut. Kami bergerak menapaki jalan berliku penuh lubang sekitar 2 jam lamanya. Sesampainya di desa Pelindukan, Romo menunjukkan kepada kami salah satu dari 6 pintu air yang dibangun bersama warga desa. Dengan sistem buka tutup, masyarakat dapat mengatur kapan air sungai dialirkan untuk mendapatkan sedimen lumpur dan akan ditutup jika sedang musim tanam. Dan ini untuk lumpurnya sendiri, ini gimana Romo? Nah, Maksudnya ini dari lumpur masuk lewat sungai tadi, Iya, lewat yang tadi, pintu air. lewat jembatan, lewat irigasi, lalu masuk sini. Nah, ini dengan sistem pintu itu bisa di atas supaya tidak boleh lebih tinggi daripada tanah ini. Tanah, ya. Ada 4 pintu air ya Romo ya. Tapi ini juga dipakai kanal ini juga kalau mereka seperti ada orang sedang panen di sana, dia bisa memasakkan perahu lalu lewat perahu dia bisa bawa ke daratan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk transportasi juga Romo ya. Transportasi juga perahu dan karena di sana tidak mungkin bisa panen karena terlalu banyak air ya. Oke, airnya banyak. Airnya banyak. Nah, berarti kalau bulan November Desember ini memang itu waktunya bertanam atau panen atau meninggikan lumpur dulu. Ini mereka akan di daerah sana mereka akan tanam lagi sebelum musim kemarau dengan harapan airnya tidak terlalu banyak ya. Tapi ini proses ini harus semua bisa jalan. Air irigasi harus bisa jalan, air dengan bawah lumpur harus bisa jalan, orang harus bisa menanam dan memelihara dan panen ya. Tapi dengan sistem karena pakai pintu, sekali-galanya bisa diatur ya. Kalau terlalu banyak air dikurangi hanya berapa, tapi semakin ini pintu ditutup, semakin terasa airnya, semakin deras, semakin jauhnya ke sana ya. Dan kalau terlalu banyak tutup. Nah ini penting sih dulu sering orang pakai spillway supaya tanggul tidak bobol, tapi spillway air tidak bisa diatur. Dengan sistem ini bisa diatur. Dan ini dari masyarakat sendiri. Seperti dulu ada di sana, dulu ada pompa. Mereka bilang pompa percuma di sini karena biaya mengisi dengan pompa terlalu mahal. Kunci keberhasilan Romo memajukan desa di Kecamatan Kampung Laut antara lain partisipasi masyarakat dalam setiap program kegiatan. Tantangan baru pun muncul seiring dengan diperluasnya lahan untuk bercocok tanam. Ya, minimnya ketersediaan sumber daya manusia membuat pengolahan lahan tersebut menjadi tidak maksimal. Maka, melalui Sekolah Menengah Kejuruan Yosudarso, Romo mencoba menyiapkan sumber daya manusia terdidik yang nantinya diharapkan dapat mengolah lahan produktif itu. Yang menarik, 97% siswa SMK ini Muslim. Demikian pula pengajarnya. Romo pun berpandangan, semua manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan kehidupan yang baik. Sebab, menurut dia, pendidikan dapat melepas rantai kebodohan dan kemiskinan yang selama ini membelenggu masyarakat. Sosok seorang Romo Carolus itu tidak ada duanya di Cilacap ini. Sungguh-sungguh tidak ada duanya. Karena kalau menurut saya itu Romo Carolus itu boleh saya juluki manusia gila. Jadi memang manusia tidak normal. Jadi tidak normal itu dalam arti positif. Kalau normal-normal biasa kan tidak seperti Romo Carolus. Sehingga satu contoh dengan program mereka membangun sekolahan yang begitu banyak. Ini tanpa pamrih, kemudian bangun kampung laut dan lain sebagainya.
Ya itu. Maka saya mengikuti jejak Romo Carolus, ya sekolah kita saya juluki sekolah gila juga. Ya, sekolah gila. Jadi kami kalau belum gila, ya belum menyerah itu. Romo Carolus juga memiliki kepedulian terhadap potensi kemaritiman dan kelautan di Cilacap. Karena itu, Romo kemudian memanfaatkan izin sebuah akademi di Surakarta untuk membangunnya kembali di Cilacap dengan nama Akademi Maritim Nusantara pada Februari 1985. Jadi saya datang untuk sekolah di Akademi Maritim Nusantara ini agar pulang kembali ke daerah saya, setidaknya bisa membangun kembali daerah saya. Cilacap memiliki garis pantai yang cukup panjang, yakni 201,9 km. 105 km diantaranya langsung berhadapan dengan Samudra Indonesia. Dengan demikian, Cilacap menjadi salah satu wilayah yang berpotensi mengembangkan kegiatan kemaritiman di Laut Jawa. Akademi Maritim Nusantara yang didirikan Yayasan Sosial Bina Sejahtera telah mendapat rekomendasi dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Maritim. Fasilitasnya pun lebih lengkap. Salah satunya adanya simulator yang didatangkan Romo dari tanah kelahirannya, Irlandia. Ya, memang ini simulator agak penting supaya persis seperti di laut. Dan memang untuk mendapatkan ANT, ahli nautika, perlu ada 2 minggu di dalam simulator ya. Lalu dari bawah diatur supaya taruna dikasih tahu harus gimana. Lalu mereka dinilai supaya hafal semua bagian dari bridge kapal, dari anjungan kapal. Ya, ini agak penting dan supaya juga bisa mengalami meskipun ini tidak goyah tapi ada optical illusion di mana orang merasa ada di kapal ya. Saya juga tadi lumayan agak pusing sedikit memang, ya. Bisa kalau ombaknya besar bisa pusing kalau tidak biasa ya. Para taruna dan taruni yang menuntut ilmu di sana bukan hanya dari daerah Cilacap atau Pulau Jawa. Mayoritas justru berasal dari Nusa Tenggara dan Papua. Romo bahkan memberi bantuan berupa pinjaman biaya kuliah bagi siswa yang kurang mampu. Saya dididik di Irlandia, oleh di sana memang banyak brother dan suster. Berkat banyak yang mengabdi di sana, kami dapat pendidikan yang cukup bermutu dengan biaya yang sangat kecil. Lalu dengan demikian saya merasa sama supaya di Cilacap bisa dapat pendidikan yang lumayan bermutu tapi dengan biaya yang sedikit mungkin. Dan juga kalau ada yang tidak mampu supaya bisa gratis ya. Termasuk di IM ini juga kabarnya ada. Ya, memang dulu ada banyak waktu tsunami di Aceh dan ada banyak beasiswa. Tapi kami merasa lebih adil kalau jadi student loan. Kalau mereka masuk sini bisa belajar selesai lalu mengembalikan supaya ada anak yang lain yang bisa dapat. Lalu ada 100 dari 360 yang ikut program student loan ya tiap tahun ya. Dengan kemudahan inilah asa anak negeri membangun kampung halamannya menjadi terjaga. Pendidikan di IMN itu merupakan pendidikan yang beda dengan kampus-kampus lain. Kalau dulunya kita seorang yang nakal, datang di IMN dibentuk karakternya untuk merubah menjadi seorang yang lebih baik. Di sini juga karena melihat latar belakang ekonomi, karena di IMN merupakan sekolah pelayaran yang paling murah di Indonesia, makanya saya juga ke sini. Ya, tapi kualitasnya juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Impiannya ya kalau diberi rezeki sama Tuhan bisa jadi kapten. Di daerah saya kurang maju karena di sana juga banyak pelabuhan. Di sana tidak terlalu banyak basic pelayaran. Jadi saya datang untuk
sekolah di Akademi Maritim Nusantara ini agar pulang kembali ke daerah saya setidaknya bisa membangun kembali daerah saya. Daerahnya di NTT, Nusa Tenggara Timur, Atambua khususnya daerah perbatasan Timor Leste. Romo Karolus tak hanya memiliki kepedulian terhadap nelayan, petani, dan pelajar. Ia pun rela membagi waktunya dengan para terpidana di Nusa Kambangan. Ya, sejak 2007, Romo Karolus menjadi pendamping rohani terpidana mati sebelum dieksekusi. Romo bisa cerita dulu waktu saat pendampingan terhadap narapidana yang akan dihukum mati, Romo. Selama masa Presiden Jokowi sudah 3 kali, tapi waktu dengan SBY juga pernah ada 2 orang Nigeria, lalu Ambrosi Sayes yang juga dieksekusi juga di daerah sini. Tapi biasanya saatnya eksekusi memang tegang dan ramai dan ya. Apalagi karena dari yang sipir yang menemani mereka juga merasa agak sedih dan susah ya. Dan juga mengendalikan napi saat yang seperti itu juga jauh lebih sulit. Tapi pengalaman kami syukur saatnya mau dieksekusi memang bisa hatinya tenang, bisa berdoa, bisa menyanyi dan pasrahkan ya, tapi mungkin proses ya. Tapi tetap yang sedang nunggu eksekusi, menurut saya mereka tersiksa dengan menunggu eksekusi itu ya. Dan mesti ada pengaruh buruk terhadap kejiwaan mereka ya. Yang sudah jelas yang 2 orang Brazil, mereka dua-duanya memang sakit jiwa ya. Siapa itu? Satu namanya Marco, satu namanya Rodrigo ya. Dan Rodrigo kami sempat dengan kedutaan Brazil cari profesor dari Gajah Mada mengatakan skizofrenik, psikotik, neurotik, kronis ya. Tapi sayang sekali orang itu tetap dieksekusi meskipun berlawanan dengan hukum Indonesia bahwa seharusnya orang harus disembuhkan dulu baru dieksekusi. Dan Romo juga pernah menjadi saksi seperti itu ketika bahwa penembakan itu tidak langsung membunuh namun menyiksa. Nah, itu. So dengan yang 2 orang yang pertama, satu namanya Samuel, satu namanya Antonius, kami diperbolehkan menunggu mereka sampai eksekusi, sampai mereka meninggal. Tapi mereka mengerang kesakitan selama 7-8 menit ya. Lalu karena pengalaman itu saya diminta jadi saksi di Mahkamah Konstitusi bahwa eksekusi lewat penembakan adalah siksaan. Tapi akhirnya dinyatakan keputusan semua cara eksekusi menimbulkan sakit tapi tidak bisa dinyatakan siksaan ya. Tapi menurut saya menunggu hukuman mati jelas siksaan karena saya ketemu mereka tiap kali ketemu mereka selalu tanya waktu itu kapan, apakah ada harapan eksekusi bisa dihapus di Indonesia, mereka menunggu ya. Karena kepeduliannya terhadap umat manusia, tidaklah aneh jika Romo dapat diterima oleh semua kalangan. Tidak hanya dibutuhkan oleh umat Katolik, tetapi juga dekat dengan masyarakat Muslim yang menjadi warga mayoritas di Kabupaten Cilacap. Kasih putih Romo Karolus seolah terpancar dari wajahnya yang tak pernah kehilangan senyum. Atas pengabdian dan kecintaannya yang mendalam terhadap kemanusiaan, pada 2012 Romo Karolus dianugerahi Ma'arif Award. Ia dinilai berhasil merefleksikan doktrin teologis menjadi sebuah karya kemanusiaan yang dapat mendobrak banyak sekat penghalang yang ada di tengah masyarakat. Dari sosok Romo Karolus, kita bisa belajar bahwa nilai kemanusiaan tidaklah mengenal batas negara dan agama. Sifat ini tumbuh dari keajaiban nurani dan keinginan selalu mengasihi dengan segenap hati.